I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Rifah. Di sini saya sebagai penyaji materi tentang asuransi syariah. Halo, nama saya Desi Puspitasari. Di sini saya sebagai nasabah. Hai, saya Lady Septiani. Di sini saya sebagai pegawai asuransi. Teman-teman, sebelum kita menyimak bagaimana sih cara pembayaran transaksi asuransi syariah, kita simak dulu nih apa penjelasan tentang materi asuransi. Asuransi syariah adalah usaha tolong-menolong dan saling melindungi di antara para peserta yang penerapan operasionalnya dan prinsip hukumnya ini sesuai dengan syariat Islam. Tanpa bermaksud mendahului takdir, asuransi dapatlah diniatkan sebagai ikhtiar persiapan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya resiko. Nah, asuransi syariah juga sudah dijamin halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional atau DSN dengan Fatwa nomor 21/DSN MUI /10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Nah, perjanjian atau akad asuransi syariah ini berdasarkan Fatwa DSN MUI, akad dalam asuransi syariah terdapat 4 akad. Yaitu yang pertama ada akad tabaru, yang kedua akad tijaroh, yang ketiga ada akad wakalah bil ujroh, dan yang keempat ada akad mudharabah musyarakah. Nah, yang pertama akad tabaru atau hibah tolong menolong ini, peserta asuransi memberi hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana hibah. Dan yang kedua akad tijaroh mudharabah. Dalam akad ini perusahaan asuransi sebagai mudharib, pengelola, dan peserta sebagai sahibul mal atau pemegang polis. Premi dari akad ini dapat diinvestasikan dan hasil keuntungannya atas investasi tersebut dibagi hasilkan kepada para pesertanya. Nah, yang ketiga ada akad wakalah bil ujroh, di mana akad ini memberikan kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujroh atau fee. Perusahaan asuransi sebagai wakil dapat menginvestasikan premi yang diberikan, namun tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi. Dan yang terakhir, akad mudharabah musyarakah. Akad ini merupakan pengembangan dari akad mudharabah di mana perusahaan asuransi sebagai mudharib dan juga menyertakan dananya dalam investasi bersama dana peserta. Bagi hasil investasi dibagikan antara perusahaan asuransi dan peserta sesuai nisbah yang disepakati, sesuai dengan porsi dana masing-masing. Teman-teman, selanjutnya ada mekanisme bagaimana cara pembayaran di asuransi syariah. Cekidot. Permisi, selamat siang. Silahkan duduk. Saya bantu? Ada Mbak, pada tangan saya di sini ingin membuat asuransi. Baik, di perusahaan kami ada 7 produk asuransi syariah, yaitu asuransi jiwa syariah, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, asuransi kerugian, asuransi syariah berkelompok, asuransi haji dan umroh. Jadi, Mbak tertarik dengan asuransi jenis mana? Sepertinya saya tertarik dengan jenis asuransi kerugian Mbak. Saya jelaskan terlebih dahulu ya mengenai asuransi kerugian itu. Jadi, asuransi kerugian itu memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian harta benda yang dipertanggungjawabkan. Untuk asuransi kerugian itu ada 2 jenis ya Mbak. Jadi asuransi kerugian itu ada asuransi untuk kendaraan dan asuransi untuk rumah. Jadi Mbak tertarik untuk mengasuransikan jenis apa? Kendaraan atau rumah? Sepertinya saya tertarik dengan asuransi kendaraan Mbak. Nah, saya ingin bertanya, asuransi kendaraan ini apa untuk semua kendaraan, apa cuma untuk kendaraan tertentu saja? Untuk kendaraan yang dapat diasuransikan itu ada 3 jenis ya Mbak, yaitu kendaraan penumpang, truk, dan pick up, serta bus dan mikrobus. Sepertinya saya tertarik
dengan asuransi kendaraan mobil, Mbak. Nah, untuk asuransi kendaraan mobil itu sekitar biayanya berapa? Untuk asuransi kendaraan itu sesuai dengan harga pasar saat ini ya Mbak. Dan untuk harga pasar mobil saat ini yaitu 150 juta. Oh ya Mbak, kalau misalnya saya terjadi kecelakaan, nah bagaimana asuransi syariah ini dapat mengklaim asuransi saya? Baik, saya jelaskan terlebih dahulu ya Mbak mengenai kendaraan yang apabila mobil Mbak terjadi kecelakaan. Untuk ganti rugi kecelakaan mobil itu untuk biaya penggantian suku cadang, ongkos kerja bengkel seluruhnya akan menjadi tanggung jawab perusahaan kami. Perusahaan kami akan menanggung biaya keseluruhannya yaitu sebesar 150 juta sesuai dana yang diasuransikan oleh Mbak untuk mobil Mbak. Nah, dan untuk cara pembayaran ganti ruginya dapat melalui pembayaran dengan uang tunai perbaikan, penggantian, atau pemulihan kembali. Bagaimana Mbak? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Hamba berminat untuk mengasuransikan kendaraan mobil Mbak ke perusahaan kami. Baik Mbak, saya berminat untuk mengasuransikan mobil pribadi saya. Baik, jika Mbak berminat, silakan isi formulirnya terlebih dahulu. Dan di sini sudah tertera persyaratannya ya Mbak. Besok Mbak kembali lagi ke kantor kami untuk membawa formulir yang sudah ditandatangani dan persyaratan yang harus dibawa. Serta untuk pembayaran preminya bisa ditransfer atau Mbak membawa uang cash ke kantor kami. Silahkan terima formulir Mbak. Berarti saya bisa kesini lagi ya Mbak untuk membawa semua persyaratannya yang untuk perusahaan saya asuransikan. Ya Mbak. Terima kasih Mbak sudah datang ke kantor kami. Hati-hati di jalan. Mbak, terima kasih kembali juga. Permisi. Selamat siang. Silahkan duduk. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu? Gini Mbak, saya ingin menyerahkan formulir pendaftaran dan persyaratan yang kemarin saya kesini untuk memenuhi asuransi saya mobil. Baik, saya cek dulu terlebih dahulu ya untuk persyaratannya. Baik, untuk persyaratan sudah lengkap. Untuk mengenai pembayaran, kami cek dulu terlebih dahulu ya apakah sudah masuk atau belum. Baik, Mbak, untuk pembayaran sudah kami terima. Selamat Mbak, Mbak sudah kami terima sebagai anggota nasabah perusahaan kami. Oke, Terima kasih. kembali.